Dulu mereka menolak. Hari ini everybody's buying. Intinya adalah we are still early gitu loh. Yes. Gue melihat itu bukan sebagai ancaman. Ini opportunity. Ini opportunity, benar gitu loh. We don't know. The next Warren Buffett mungkin akan keluar dari kripto. Bisa jadi kalian. Bisa jadi kan? We don't know loh sebenarnya. Gue Mike. Dan gue Radit. Selamat datang di Ngobrol Kripto bareng SKI. Yoi. Kita punya tagline, bro. Tagline apa tuh? Kayak gitu tadi? Iya, kayak gitu aja. Jadi ini baru episode pertama tuh, be honest ya. To be honest, ini adalah podcast pertama kita, guys. Oh, jadi gitu. ya mohon dimaklum lah. Iya. Anyway, kita nggak lagi di bulan nih. Masa sih? Gue kira dari tadi gue lagi di spaceship atau di bulan gitu sih kelihatannya. Kita lagi di XR Studio Samuel Crypto Indonesia. Wih. Jadi kalau teman-teman mau main, silakan datang ke sini. Extra Studio ini memang boleh disewa atau boleh dipakai? Boleh sih, boleh disewa. Sewa boleh, Yoi. dipakai boleh. Dipakai juga boleh. Kalau Bayar nggak? teman-teman mau, jangan nggak bayar. Anyway, ya oke, silakan Bro Oke. Michael. Oke, mungkin kali ini kita mau ngobrolin isu-isu terhangat lah di seputar dunia cryptocurrency. Dan yang serunya adalah hari ini Bitcoin all time high lagi. Ya, jadi Mantap, Bitcoin mantap. all time high di harga 117.500 ya. Yes. Akhirnya loh, setelah sekian Akhirnya. lama sideways di sekitar 100 sampai 110.000. Setelah kita tunggu-tunggu. Per Jumat hari ini, tanggal berapa sekarang nih ya? Tanggal 12. 9 ya? Oh, 11 ya? Yes. Tanggal 11 Bitcoin all time high. So ya, congratulations to Yes. Bitcoin holder dan juga SkyMats di sana. Buat para holder, ini kalian bisa jalan-jalan nih ke Bali, ke Maldives, ke Hawaii dan segala macam. Oke, kita mau bahas apa nih Bro Michael nih? Mungkin kita mulai dari Bitcoin dulu aja kali ya. Boleh. Oke, karena dia kan all time high. Jadi mungkin Bro Radit bisa kasih tahu sedikit kisi-kisi kenapa Bitcoin bisa break the limit. Waduh, berasa well gue di sini nih. Tapi anyway, halo guys, gue Radit. Mungkin tadi belum proper introduction, baru cuman Radit dan Michael doang. Gue Radit, one of the head of digital asset innovation di Samuel Crypto Indonesia. Dan ini Bro Michael, senior crypto developer, senior crypto spesialis kita di Samuel Crypto Indonesia. Jadi ya benar juga semuanya, Bitcoin all time high ya Bro Michael ya, Yes, finally ya, benar. di angka 117.500. Momen yang ditunggu-tunggu ternyata Jadi hari ini. sebenarnya secara teknikal memang kita udah break dari key level resistance di angka Yep. sekitar 110.000 sampai 111.000 gitu kan. Jadi itu cukup bagus banget gitu. Kalau kita perhatikan dari sisi makroekonomik ya Bro Michael nih, ternyata kalau kita lihat ya dari ETF ataupun exchange trade fund Yep. yang BTC ETF itu Yes. sebenarnya tuh ada inflow yang cukup signifikan selama 2 minggu terakhir. Itu dari institusional. Itu institusional. Jadi Oke. sekarang ini Bitcoin menariknya ya, Bitcoin ini sekarang bukan driven by retail lagi Yes, sebenarnya yes, gitu. benar. Per 2024 Bitcoin udah driven by institutional. Institusional dan government kali ya. Yes, that's correct gitu loh. Jadi itu salah satu katalisnya, Yes. ETF ya kan. Kalau nggak salah yang terakhir masuk tuh BlackRock ya. Yes, BlackRock, Grayscale, everyone buy. Oke. Even kayak institusi kayak MicroStrategy keep buying gitu kan. Keep buying. Iya. Like every week mereka buying. Nah, kalau dari lu gimana bro pandangannya bro tentang BTC? Kenapa dia breakout bro? Kalau BTC memang selain dari banyaknya country yang mulai mengadopsi BTC, juga memang tadi benar kata Bro Radit bilang bahwa institusi ini sudah mulai melirik BTC sebagai asetnya, reserve-nya. Kayak gitu. Jadi memang ini hot asset lah intinya kayak gitu. Jadi mungkin selain kemarin ada emas, juga saham yang all time high, BTC hari ini all time high. I Kayak see. Dan mungkin bisa lebih tinggi lagi, Bro. Kelihatannya gitu sih ya. Bisa lebih tinggi lagi. Karena fenomena yang terjadi di crypto industry sekarang ini ya, SkyMats ya, bahwa Bitcoin ini bukan lagi-lagi driven by retail gitu ya, Yes. bro ya. Jadi Bitcoin ini udah driven by institution, and Yes. also juga driven by, intinya Bitcoin itu bisa dibilang digital gold ataupun gold 2.0. Benar gitu banget, kan. benar banget. Jadi bukan driven by interest rate and everything. Of course ada faktor makroekonomik lagi yang berpengaruh juga terhadap harga Bitcoin. Tapi intinya Bitcoin ini, para Bitcoiners dan investor-investor Bitcoin melihat Bitcoin bukan sebagai aset spekulasi lagi. Mungkin kalau lu pernah denger dulu ya bro ya, Bitcoin itu sebagai alat pencucian duit gitu Yes. kan, terus sebagai Yes. alat pendanaan terorisme dan Yes. everything lah, you name it gitu kan. Tapi sekarang mereka udah melihat Bitcoin ini sebagai store of value, Store which of is value, benar satu banding satu sama gold gitu, men. Wow. Jadi keren. Bitcoin ini udah dilihat sebagai store of value
Makanya ketika market kondisinya uncertainty, stok, saham global, saham Indonesia, semuanya lagi sideways, right? Terus juga obligasi juga nggak laku gitu. Bahkan The Fed juga harus melakukan buyback. Bitcoin jadi pilihan yang menarik akhirnya. Bitcoin dan gold jadi pilihan menarik sebenarnya gitu. Benar. Jadi mungkin teman-teman semua di sini atau SkyMed di sini ngelihat ya bahwa fenomena ini kapan altcoin yang ikut gitu kan, gitu loh. Kenapa cuma Bitcoin yang gerak? Ya mungkin jawaban tadi itu semoga terjawab ya teman-teman semuanya. Para diamond hand ini pasti pada nunggu-nunggu, soalnya altcoinnya belum gerak-gerak. Iya. Kayak gitu. Soalnya kita ngira ada bull run, ternyata belum. Burannya dipending sampai Agustus. Oh iya, ini Bro Michael catat ya. Kemungkinan sampai Agustus. Tapi bisa lebih cepat, tergantung mungkin money flow yang bergeser dari Bitcoin ke altcoin sih. Iya. Tapi gue balik nanya deh Bro Michael, menurut lu nih, kenapa sih tren-trennya sekarang ini banyak institusi itu masuk Bitcoin? Kira-kira tuh urgensinya apa? Dan kenapa mereka masuk ke Bitcoin gitu Bro? Mungkin salah satunya selain secara regulasi juga udah mulai pro Bitcoin, para company juga mungkin melirik peningkatan aset yang disignifikan dari kripto gitu. Karena kan kripto itu peluangnya besar banget ya. Ini kan aset yang terbilang baru gitu. Jadi mungkin para institusional melirik ini sebagai salah satu aset yang potensial di masa depan. Kayak gitu. Tapi dulu katanya orang-orang institusi itu nggak percaya Bitcoin, Bro. Dulu mereka menolak. Hari ini everybody's buying. Everybody's buying ya. Even government pun juga buying ya. Benar. Jadi sebenarnya crypto and Bitcoin itu inhabitable sih. Jadi nggak bisa dihindari gitu. It's now or never. Teknologi selalu evolve. Tahun ini kita ada AI. Mungkin tahun depan ada bioscience and everything atau cyber security and everything, we don't know gitu kan. Jadi kita harus keep evolving every single day and every single year gitu kan. Benar, karena di kripto itu setiap hari, setiap minggu itu selalu ada yang baru. Jadi ya ini industri yang hot lah, ada AI di sana, ada DeFi, ada macam-macam gitu. Jadi teman-teman buat yang muda-muda harus jump in di kripto. Gak hanya yang muda dong, yang senior juga ikut dong. Ini jangan mengkotak-kotakan generasi nih bro. Karena jujur ya bro ya, banyak juga ada beberapa, karena kan kita di exchange juga gitu ya. Jadi ada beberapa klien kita, itu tuh rata-rata umurnya juga rata-rata Gen Z sih memang bener kan, Gen Z and millennials gitu kan. Karena memang ini permainan ya technological dan asetnya cukup fluktuatif gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu loh. Kita juga sering dealing with senior level clients gitu kan, high net client and everything kayak gitu. Jadi memang menurut gua ini asetnya udah menjadi seluruh kalangan sih gitu loh, instead of for Gen Z and millennials gitu. Gitu. Tapi memang secara data di Indonesia masih didominasi oleh Gen Z and millennials gitu. Tapi in terms of high net and everything, kayaknya mereka masih menang di apa namanya secara uang ya, jumlah uang atau jumlah funds gitu kan, si high net ini si senior. Ini juga kan terakhir itu memang kapitalisasi market crypto kan udah lewat dari 3 triliun dolar ya. Total ya gitu kan ya. Lebih dari 3 triliun dolar, dan uniknya adalah market cap stablecoin ini naik cukup signifikan. Stablecoin juga ikut ya? Kalau nggak salah dia udah lebih dari 200 billion deh US dollar ya? Kurang lebih 250 billion. 250 billion? Total? USDC, USDT, FDUSD semuanya gitu? Kok bisa ya bro ya? Nah ini fenomenanya juga, kenapa ya bro itu ya? Mungkin salah satunya adalah banyaknya protokol atau project-project kripto yang rilis stablecoin. Itu satu. Dan yang kedua, bersamaan dengan all time high-nya Bitcoin, demand dari USDT dan segala macam ini memang terus meningkat, bro. Jadi mereka tukar dari fiat ke USDT atau ke stablecoin yang lain gitu. Iya. Kayak gitu. Dan gue juga kemarin sempat lihat ya bahwa si USDC, perusahaan yang ngerilis USDC ini, yang yang issuing USDC ini, Circle itu, dia listing bro di bursanya Europe gitu kan. Dan itu mungkin juga salah satu katalis kan kenapa memang market cap dari whole stablecoin ini menjadi meningkat gitu. Ditambah ada lagi satu yang menarik sebenarnya bro. Donald Trump World Liberty Fi. Juga ngebuat USD One. Jadi buat yang nggak tahu teman-teman, jadi Donald Trump itu dia bikin World Liberty Finance. Jadi mungkin ini kurang lebih ya anak usaha atau sayap usahanya Donald Trump lah di industri kripto. Dan mereka baru-baru ini rilis stablecoin namanya USD One.
kayak gitu. Dan kebanyakan aset yang belakangnya USD1 biasanya tuh pumping ya, men. Iya. Soalnya kita nih juga pengamat decentralized exchange gitu ya, bro ya. Pump.fund Benar, semuanya kita liatin ya, men ya. Jadi Nah. USD1 pas ada listing USD1 tuh kayaknya wah, kok terbang semua gitu kan. Benar, Gitu. benar. Akhirnya kita coba take opportunity gitu. Itu unik banget sih. Jadi beberapa minggu terakhir ada banyak crypto aset yang listing menggunakan pair USD1 dan kenaikannya cukup signifikan, bisa sampai 500%, 1000% dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi memang market dari stablecoin ini terus meningkat, bro. Tapi kalau dipikir-pikir Trump pinter juga ya, bro ya. Nah. Dia juga acquire Bitcoin gitu kan melalui VI gitu kan. Yes. And then mereka juga buat stablecoin gitu. Dan bahkan juga mereka acquire Ethereum gitu kan. Waduh. Jadi memang WLFI ini dia hampir tiap minggu tuh akumulasi terus dia. Iya. Nah terakhir tuh yang dia banyak diakumulasi sama WLFI itu adalah Ethereum. Iya. Jadi mungkin ya nanti kita bisa lihat lah 1-2 hari atau 1 minggu ke depan Ethereum ke 3.000. Sampai di-mention terus ya sama anaknya Trump ya di situ ya. Benar. Harus buy Ethereum katanya gitu. Tapi tetap ya teman-teman semua ya, Dior dan juga not financial advice pastinya gitu kan. Yes, benar. Nah, terus mungkin kita coba balik ke Indo kali ya. Indonesia. Ya, what happened Oke. yang terjadi di Indonesia. Kayak gue Terus- tahu nih. Apa tuh? Kayaknya ada yang listing nih. Yo, iya benar. Ada yang melantai di bursa Jadi- efek nih teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman para retail atau para investor di bursa efek, jadi belum lama ini CFX atau bursa kriptonya Indonesia melisting emiten koin. Iya, koin. Yoi. Per tanggal 9 Juli ya, men. Per tanggal kemarin 9 Juli ya. Jadi Dan mungkin sampai hari ini masih arah terus ya, men. masih arah terus, nggak kendor. Nggak kendor ya. Jadi ya kita lihat lah nanti all time high-nya di mana. Apakah akan bareng dengan Bitcoin atau dia akan all time high terus. Tapi menarik ya bro ya, karena gue juga melihat bahwa CFX ini bursa kripto, kayaknya bursa kripto pertama di dunia gitu, yang memang melantai di bursa gitu kan, Yes. di bursa efek gitu kan. Kira-kira fenomena seperti ini menurut lu, apakah ini menjadi sisi positif atau menjadi efek yang negatif nih? Gitu, Yes, kira-kira? benar. Kalau menurut gua sih kayaknya ini positif ya, karena mau nggak mau government akan lebih care lagi sama industri kripto. I see. Contoh misalnya ketika Coinbase listing di US, itu kan US government mulai bikin banyak terobosan-terobosan yang apa namanya, yang cukup revolusioner gitu di industri cryptocurrency gitu. Jadi menurut gue sih munculnya koin di market Indonesia ini jadi salah satu katalis yang positif sih. Oh, I see. Jadi ini kombinasi dari traditional finance sama decentralized finance. Keren ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan mereka juga pertama kali sebelum listing itu mereka target valuasinya itu sekitar 1,7 triliun sampai 2 triliun ya. Gitu. Rupiah Dan ya. mereka sih berencana pengen fundraise pada saat itu tuh 250M kalau nggak salah. Wow. Gitu kan, 250M sampai 270M gitu. Dan I think it's very successful juga gitu Yes, kan. Karena yes. memang dengar-dengar ada berita dan juga kita melihat ya kondisi di pasar ini, mereka sampai oversubscribe loh bro. Wow, berapa Untuk kali? IPO-nya 180 kali. Waduh. Dan makanya sampai sekarang tuh masih arah terus kan. Even Nice di dong. bagian beat-nya tuh tebel Ah. banget. Buat Nggak ada yang- yang kendor kan. Buat yang dapat mereka pada cuan semua dong. Cuan semuanya gitu. Waduh. Tapi balik lagi, teman-teman gue kadang ada yang dapat tapi dapat alokasi sedikit banget Oh, gitu. Pengen beli nggak bisa. Di over kosong soalnya. Iya, Banyak iya. kan di beat gitu kan. Iya, Jadi iya. ya udahlah enjoy the profit aja gitu Enjoy the kan. profit aja. The profit aja gitu. Karena kan ini mungkin koin IPO, jadi mungkin Iya. yang ada di market juga belum terlalu banyak. Apalagi tadi demand-nya tuh lebih dari 100 kali. oversubscribe. Ini sih hot banget lah. Dan kabarnya juga mereka hasil fundraise-nya ini Aha. itu untuk ekosistem mereka sendiri, untuk developing Oh, gitu. ekosistem mereka sendiri gitu, untuk pengembangan di ICC gitu kan dan sebagainya gitu loh. Which is kind of great juga sih, karena memang memang secara bursa ini kita pertama kali gitu Yes. kan. Jadi semoga dengan pertama kalinya ini bisa mengundang bursa-bursa yang lainnya gitu untuk listing di bursa efek gitu Yes, kan. Let's say yes, nanti ada nice. exchange crypto yang bisa listing dan sebagainya kayak gitu kan. Itu sih my point of view sebenarnya. Iya sih, memang ya itu tadi mungkin kita perlu satu terobosan yang bisa mengattract para investor-investor yang mungkin di atas 40 dan 50 tahun kayak gitu. Mungkin yang tadinya fokus di TradFi, jadi mungkin ada apa namanya ya, ada exposure lah. I see. Ini adalah emiten kripto gitu kayak gitu. Tapi gue bingung bro.
Bingung gue seriusan deh. Kenapa tuh? Gue harus beli saham koin Hah? atau beli Bitcoin. Sama-sama koin tuh kan. Menurut lu gimana, bro? Waduh. Ini pertanyaan yang sulit ini. Pertanyaan yang sulit. Mungkin kalau teman-teman mau balik lagi, investing plan-nya kayak gimana? Mungkin kalau teman-teman mau fokus di jangka panjang, sebetulnya Bitcoin masih cukup menarik, cuman mungkin strategi akumulasinya yang harus dibuat efektif lah gitu, supaya nanti dapat average price-nya yang bagus gitu. Nah kalau di saham, let's say tadi koin gitu atau sejenisnya gitu, itu juga bagus, cuman mungkin nanti disesuaikan juga exit-nya teman-teman di mana gitu. Jadi supaya teman-teman bisa tetap dapat profit dalam jangka waktu yang teman-teman harapkan gitu, kayak gitu sih. Sebenarnya sih nggak ada yang salah ya sama all aset ya, men. Selagi memang itu memberikan peluang opportunity untuk kita dapat profit atau keuntungan gitu kan. Jadi selama di situ ada potensi dan memang antara saham dan kripto sebenarnya sama-sama both are great, I think. Yes, jadi kalau kombinasi misalkan ya? Iya kombinasi lah gitu kan. Apalagi kalau kita bisa mengkombinasikan atau mencampurkan kedua aset ini menjadi suatu portofolio yang menarik gitu kan. Karena jadi let's say 30% Bitcoin, 70% saham gitu kan. Or kebalikannya gitu kan, 70% Bitcoin, 30% saham gitu. Sebenarnya itu akan menjadi suatu bumper juga kalau misalkan di suatu kondisi market, oh ternyata saham lagi down nih, tapi kriptonya up gitu kan. Jadi masih bisa ngebalancing lah gitu. Jadi nggak terlalu stres juga gitu. Ya, jadi memang balik lagi ke resikonya teman-teman lah. Sama mungkin bisa jadi apa ya, diversifikasi juga lah. Jadi nanti mungkin let's say teman-teman mau cari aset yang liquid gitu kan. Itu juga bisa. Kayak gitu-gitu. Tapi personally bro, Bitcoin atau saham? Waduh, susah ini. Gua ngejebak ini ya. Ini pertanyaan sulit. Cuman mungkin kalau dari gua sendiri, jujur aja gue udah lama nggak akumulasi saham sih. Jadi mungkin lebih ke kripto aja sih kalau sekarang. Bitcoin lah. Kayak gitu. Oh gitu, menarik. Jadi fokus gue di Bitcoin sekarang. Oke. Gitu. Lu nanya balik ke gue nih. Nah. Tanya dong, balik dong. Kalau Bro Radit gimana nih? Wah. Udah kurang jelas lagi apa nih? Gue di sini di Samuel Crypto Indonesia gitu kan. Di latar belakangnya apa? Angkasa-angkasa gini, spaceship gini. Gitu kan? Iya, pasti kita pilihnya Bitcoin. Tapi nggak tahu juga, mungkin Bro Radit ada diversifikasi aset yang let's say US stock atau mungkin di gold dan segala macam gitu, atau bond. Yes, pasti ada lah beberapa weighting portfolio gue ke aset-aset tersebut gitu kan. Karena balik lagi tadi gue bilang gitu, untuk kita mendapatkan kombinasi portofolio yang cukup oke gitu kan. Karena nggak mungkin gue heavy banget di satu aset gitu kan. Let's say aset ini down, ya udah gue besok gue makan tempe doang gitu kan. Jadi ya susah juga men. Gitu. Akhirnya gue juga melakukan diversifikasi portofolio. Ada juga saham Indonesia, ada juga kita gue di emas Batang gitu dan sebagainya gitu kan. Bahkan juga ada di saham US gitu. Jadi all about allocation lah sebenarnya gitu loh. Yes. Gitu. Oh iya, sama satu lagi bro. Pas kemarin sebelum Bitcoin all time high, itu ada whale yang udah lama nggak gerak koinnya. Jadi dari eranya Satoshi Nakamoto. Udah lama dong ya? Yes, itu kurang lebih mungkin dari berapa, lebih dari 1000 Bitcoin kali ya. Jadi dia gerak, entah itu pindah ke let's say ke BlackRock atau mungkin masuk ke Essence kayak gitu. Jadi mereka tahu sesuatu lah. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau capture momen ini sebagai sebuah momentum, entah itu entry atau exit, ini bisa jadi indikator sih sebenarnya. Iya. Soalnya menarik ya, kemarin tuh ada beberapa wallet juga yang memang dari era Satoshi ya. Dia baru-baru ini aktif gitu kan. Cuman komunitas kripto nih kayak agak sedikit questioning. Ini mereka mau ngapain gitu kan. Nah, benar. Apakah jual di pasar gitu kan? Apakah buat OTC gitu, crossing dengan lah institution and everything gitu kan? Atau gimana gitu kan? To be honest, sampai sekarang sih jawabannya masih random ya. Jawabannya masih belum ada, karena dapat kesimpulan gitu ya. Yes, karena euforia teman-teman holder di kripto itu masih euforia all time high. Yes, benar. Kayak gitu. Sambil nunggu alt season. Ya pokoknya intinya gini teman-teman semuanya ya, itu prepare for the worst aja gitu kan. Ya lagi pula kan kita udah all time high nih, harusnya kita cherish, kita bahagia gitu kan. Kita bisa makan enak dan sebagainya gitu kan. Tapi balik lagi, bukan berarti nggak ada resiko gitu kan. Tetap ada resiko short term volatility lah gitu kan.
Kalaupun nanti dia dip, let's say balik lagi back again to 100,000 gitu atau 90,000 gitu, Yep. it's a great time to buy gitu kan. Iya, yep. It's a great price gitu untuk buy gitu loh. Karena memang I don't know ya, but gue ini lebih kayak orang yang lihat Bitcoin ini sebagai long term growth gitu, bukan short term play atau mid term play Benar lah. Gue banget. melihat Benar banget. Bitcoin ini mempunyai potensi yang tinggi banget gitu. I mean, we are still early loh teman-teman semuanya. Gue kemarin baca data sebenarnya bro, to be honest, dari total populasi manusia Di Indonesia. di dunia gitu kan. Itu tuh hanya less than 10% loh yang invest ke Bitcoin. Less than 10%. Less than persen gitu, less than 10% gitu kan. Mungkin gue bisa salah, mungkin bisa less than 5% gitu Yes, kan. Gue nggak benar. tahu gitu. Cuman intinya adalah we are still early gitu loh. Yes. Gue melihat itu bukan sebagai ancaman sebenarnya, bukan sebagai kok dikit banget gitu kan investornya gitu. Ini opportunity. Ini opportunity bener gitu loh. Jadi kita masih early, kita sudah ada di sini, apalagi kita generasi muda, Gen Z, milenial gitu, yang nanti kemungkinan 20 tahun ke depan akan rule the world gitu kan, maybe Yes. kan akan menjadi calon-calon pemimpin gitu Yes. kan, akan menjadi calon-calon arsitek, trader, investor dan sebagainya. Ya mungkin abis ini ada the next Warren Buffett, we don't know gitu kan. Bisa jadi dari We don't know, Indonesia. the next Warren Buffett mungkin akan keluar dari kripto. Bisa jadi kalian. Bisa jadi kan? We don't know loh sebenarnya. Karena memang umurnya masih pendek ya men ya. Iya. Bitcoin lahir 2009 gitu kan. Yes. 2008 dibentuk, 2009 lahir gitu kan. Jadi masih kurang lebih di bawah 20 tahun lah umurnya. Iya, masih early banget dan sekarang posisinya itu kalau nggak salah di nomor 6 aset dengan kapitalisasi terbesar di dunia. Mengalahkan Amazon ya. Mengalahkan Amazon kalau nggak salah mengalahkan Google juga. Saudi Aramco Meta, dan Saudi Aramco semuanya gitu. Yo. Gila sih men itu. Padahal dulu came out of nowhere, came out of nothing. Dibilang scam dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang believe it or not, we are still here. We are here gitu kan. Gitu. semua buying. Iya, iya. Sekarang semua. Oh iya, mungkin balik lagi ke tadi. Tadi kan kalau di Indonesia kan coba mau bergeser dari TradFi ke DeFi. Nah ini ternyata terjadi juga di market US dan Euro. I see. Jadi memang baru-baru ini Robinhood dia mau melakukan tokenisasi saham-saham US dan bisa diperjualbelikan di Eropa. I see. Kayak gitu. Nah, dari pandangan Bro Radit gimana ini? Langkah yang diambil Robinhood ini kan Berarti masuk real world asset kan? termasuk gitu kan? revolusioner. Iya, pasti gitu. Karena menurut gue ya real world asset ini sesuatu hal yang balik lagi inhabitable gitu loh, nggak Yes. bisa kita hindari gitu kan. Jadi sekarang contoh deh, gue kasih analogi aja gitu kan. Let's say lu punya properti gitu kan. Yep. Properti kan to be honest ya susah banget dijual kan. Itu aset yang nggak liquid Yes. gitu kan. Tapi what if kalau properti lu masuk ke dalam real world asset gitu kan? Nice. Atau bener misalkan lu punya perusahaan emas gini kan. banget. Nice. Lu jual di Indonesia nih gitu kan. Total sales lu di Indonesia let's say 100 doang gitu kan. Tapi lu pengen tap in ke global market tuh kayak lama banget gitu Yep. kan. Susah banget, paperwork-nya banyak banget. Susah untuk di liquidin lah ya. Iya, akhirnya ya gampang gitu, tinggal kita bikin token yang backed by gold gitu kan. Yes. Let's say kan. Akhirnya mereka bisa melakukan penjualan jauh lebih besar lagi gitu. Iya. Nah, intinya mereka Lingkupnya bisa lebih jual luas, kapanpun gitu. lah. Iya gitu loh. Jadi Kayak gitu. menurut gue ini sebuah revolusioner dan memang ini menjadi topik yang hangat banget ya. Kemarin kita Yes. ngobrol sama teman-teman kita di exchange, Iya, di community juga kan. number one exchange in the world lah. Salah satu number one exchange in the world. Mereka juga Lagi bahas ini ya men ya. benar banget. Gitu. Mereka memperhatikan langkah yang diambil Robinhood ini. Jadi Iya, kita nggak bisa spill ya exchange siapa ya. Mungkin nunggu episode Bahaya. terakhir kali ya, Ini atau episode bahaya. 10. Tapi anyway, ya memang RWA ini juga lagi pada disebut-sebut ya teman-teman Yep, ya. yep. Jadi mungkin teman-teman semuanya SkyMatch bisa pantau tuh sektor-sektor di RWA ya men. ya, oh koin-koinnya iya ya. benar tuh. Jadi Gitu lah. tandain aja tuh saham-sahamnya apa aja. Terus yang mana yang mungkin bisa teman-teman beli, Iya, iya. it's gonna be good. Karena to be honest ya bro ya, most of altcoin saat ini lagi di bawah loh. Yes. Ya kan masih di bawah dan belum gerak sama sekali. Benar gitu. banget. Ya masa sih nggak gerak gitu kan, aneh juga gitu kan. Buat apa venture capital udah invest ke sana dan sebagainya gitu kan. Ini kemungkinan nunggu flow money dari Bitcoin beralih ke altcoin. Iya, iya. Dan juga Kayak gitu. global liquidity. Global gitu kan. liquidity juga. Karena sampai sekarang nih kalau kita ngomongin soal makroekonomik ya bro ya, di US sana tuh masih agak sedikit tarik ulur nih antara presiden sama si gubernur bank sentralnya. Oh di iya sana. Bank Sentral benar. Si Jerome Powell sama Yes. Donald Trump gitu kan. Donald Trump udah teriak-teriak, turunin interest rate gitu kan. Tapi dari si Powell-nya ini, dia bilang belum saatnya turunin interest rate. Karena memang si Trump ini masih main-main sama tarif. Yes. Oh iya, FYI juga, kemarin Indonesia juga kena tarif loh, 32%. Dinaikin lagi dong. Dinaikin lagi. Wow. Gitu kan. Jadi ya memang kebijakan tarif ini masih di luar logika and everything gitu Yes. kan. Jadi
menurut kita sih kalau misalkan ada koin-koin yang undervalue, aset-aset yang undervalue, ya it's time to invest gitu kan, sebagainya kayak gitu. Rather than you guys fear gitu kan. Ya ini juga mungkin nanti bisa jadi salah satu katalis lah, karena pasti akan berpengaruh juga ke market gitu, tarif-tarif ini kayak gitu sih. Tapi Dior ya teman-teman semuanya ya, jangan habis dari sini kalian langsung klik buy di SKI loh guys. Jangan ya, tetap do your own research. Kita juga nanti akan ada, bukan akan ada ya, bahkan udah ada ya. Setiap minggu tuh kita akan kirim research report juga ke email teman-teman semuanya. So jangan lupa register di SKI supaya kalian tahu update market terkini gitu. Ya nggak bro? Yoi. Promosi sedikit nggak masalah dong? Kan ada di sini tuh ngobrol gitu. Ya teman-teman kalau mau download SKI, download aja di App Store, Play Store, dan Huawei Store. I see. Oke. Kayak gitu. Nah terus balik lagi ke altcoin. Ya. Alt season memang belum dimulai. Tapi ada beberapa ekosistem altcoin yang menurut gua kayaknya hype-nya tuh hot banget gitu. Apa tuh bro? Solana bro. Wah Solana. Dari dulu udah kenceng itu men. Jadi memang beberapa hari terakhir atau kurang lebih 1 minggu terakhir itu ada pergerakan market cap yang cukup besar dari pump.fund ke bong.fund. Bong.fund, yes. I see. Jadi per hari ini bong.fund itu atau ekosistemnya bong itu kurang lebih 75% kapitalisasi pasar dari Solana itu ada dari bong. Kayak gitu. I see. Jadi memang ini lagi hot banget. Semua banyak lah token-token yang rilis di sana lagi pumping terus. Bahkan ngalahin pump.fund ya bro ya? Yes. Gue juga denger beritanya tuh 70% market share-nya pump.fund tuh diambil sama si bong.fund. Jadi mereka cuma tinggal sisa 20% kalau nggak salah. Cepat juga ya mainnya? Iya, Kenapa kok bisa kayak gitu fenomenanya bro ya? Ini sih shifting kayaknya, karena Solana ini dia punya banyak platform launchpad ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya teman-teman tahu dari pump.fund mereka sempat shifting ke Believe atau Launchcoin, terus juga balik lagi ke pump.fund, sekarang shifting ke bong.fund. It's all about movement aja ya, movement dari fundnya gitu ya. Yes, benar. Tapi kita nggak tahu nih di masa depan atau di 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan mereka akan shifting ke platform launchpad yang lain. Who knows? Ya, maybe karena di Solana ini banyak banget ya ekosistemnya gitu bro ya. Dan dia bukan hanya sebagai meme launchpad doang gitu kan. Betul. Buat AI launchpad juga ada gitu kan. Bahkan AI agent juga banyak yang lahir dari Solana. AI agent banyak gitu banget. Kan. Itu jadi banget. Menurut gue tuh ya pantau juga sih ya fund-fund yang lainnya gitu kan. Ya maybe ada sekarang maybe bomb fund gitu kan. Besok mungkin pump.fund lagi gitu kan. Atau bahkan besok auto fund ya, we don't know gitu kan. Gitu. Jadi ya just keep on eye aja lah ke sana gitu kan. Karena opportunity still happen gitu di sana. Sama juga mungkin ini ada pengaruhnya juga karena si pump.fund ini kan kemarin sempat kena kritik juga kan. Karena mereka mau rilis token baru. Nah, ya mungkin teman-teman retail atau teman-teman yang biasa trade di pump.fund mungkin pengen airdrop kali mereka. Iya. Jadi dan dia mau ICO kan tanggal 12 nanti kan. Jadi FYI juga teman-teman semuanya, besok sebenarnya nih ya dari tanggal kita syuting hari ini itu akan ada ICO-nya si pump.fund gitu kan di beberapa exchange global gitu. Dan menarik juga loh, ada penawaran-penawarannya gitu kan kayak buat new member dan sebagainya kayak gitu. Cuman ya balik lagi gitu teman-teman semuanya. Pump.fund ini mencoba untuk membuat yang namanya native token mereka gitu kan. Setelah kontroversial Twitternya hilang dan sebagainya gitu, akhirnya mereka unjuk gigi lagi gitu. Padahal lagi diserang sama si Bong tadi ya kan. Ini cukup menarik juga nih ya bro ya. Menurut lo bro, kira-kira nih bro ya, Pump.fund sama Bong, kira-kira yang bakal sustain in the long run tuh siapa ya bro? Mungkin kalau dari sisi maturity sih sebetulnya Pump.fund ya. I see. Cuman memang kita bisa lihat juga bahwa kalau Pump.fund ini nggak bisa tackle situasinya, ya bisa aja Bong.fund ini ambil alih si share-nya mereka gitu. Kayak gitu, karena gini deh, kalau Pump.fund ini terus-terusan kayak gini, maksudnya dia nggak memperdulikan apa kata para tradernya, bisa jadi mereka nanti kayak Radium. I see. Kayak gitu. Sunset gitu ya. Kayak gitu. Jadi mereka akan beralih ke
launchpad yang lain kayak gitu. I see. Belum lagi chain yang lain menarik juga. Iya. Kayak Sui dan segala macam gitu. Tapi dengan banyaknya chain gitu justru menjadi suatu ini ya bro ya, opportunity juga kan ya. Opportunity. Jadi chain yang ini punya meme coin launchpad gitu kan, chain yang lain juga punya meme coin launchpad. Jadi banyak banget gitu kan meme coin di luar sana gitu. Yes, Makanya kalau teman-teman semuanya perhatikan ya, fenomena yang terjadi di kripto saat ini tuh semakin mudahnya untuk bikin bukan koin ya, token. Semakin mudahnya untuk kita bikin token gitu loh. Jadi tinggal kita ketik aja, biasanya kita mau gimana, tinggal deploy liquidity jalan gitu kan. Bahkan lucunya lagi men, di Twitter sekarang udah ada AI agent loh. Jadi kita bisa langsung nge-tweet dan kita langsung create token kita sendiri di sana. Bikin gitu. token langsung dari Twitter. Bisa bikin token dari nge-tweetnya itu sendiri. Itu lucu banget sih men. Ini bukan lucu ya, tapi ini lebih ke arah kemudahan dari teknologi yang memang udah terjadi gitu kan. Kalau dulu mungkin kita perlu computational power yang tinggi gitu kan, terus punya background maybe di IT dan sebagainya gitu. Tapi sekarang fenomenanya udah berubah gitu loh. Karena udah ada AI dan sebagainya tadi gue bilang itu kan. Jadi tinggal ketik social aja. Finance lah ya. Social finance, iya kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka tinggal ketik aja, mereka pengen namanya apa, gambarnya gimana, langsung deploy gitu kan. Kayak dulu kayak ada virtual protokol gitu. Oh iya benar. Jadi I don't know, teknologi ini very crazy lah, cepat banget men. Cepat banget. Iya. Cepat banget. Apalagi di dunia sosial media, ya selain mungkin X juga lagi bikin terobosan baru. Dia juga baru rilis Grok-nya, Grok 4 ya. Betul. Terus juga mungkin ex-CEO-nya Twitter yang sebelumnya kan lagi bikin sesuatu juga tuh. BitChat namanya ya. BitChat. Ya, teman-teman udah tahu lah mungkin. Atau ada yang udah coba juga mungkin testernya gitu. Jadi katanya tuh kita bisa ngirim apa ya, message gitu kan, atau pesan gitu kan. Tanpa internet. Pakai Bluetooth gitu kan, tanpa internet ya beda. Radiusnya berapa tuh? 300 meter ya? Kurang lebih 300 meter lah. It's crazy man. Itu kan. Tapi ini kan baru testing, bisa jadi ketika si app-nya udah jadi dan segala macam udah dites, bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi beda. Karena kan ini baru demo lah ya, baru sampel gitu kan. Benar. Ya, anyway, ya namanya teknologi gitu kan. There's always new innovation lah, every day or every month gitu kan. Tapi ya cara keep up-nya gimana ya? Kita harus belajar gitu, men. Gitu kan. Kita dikasih capabilities untuk memahami sesuatu, kita harus evolve gitu kan. Jangan kita stagnan gitu. Apalagi sampai hate suatu aset gitu kan. Jadi kayak menurut gue tuh kayak, men itu terlalu inilah. Harus open lah intinya. Harus open lah. Kalau gue, prinsip gue nih men, to be honest ya, selama aset itu masih bisa membawa gue cuan gitu kan, untung gitu, ya gue harus di situ gitu kan. Iya benar. Apalagi kalau kita ngomongin kripto, it's still early loh. Maksud gue, masih banyak orang yang belum tahu kripto. Bahkan gue pernah ya bro ya. Jadi ada satu sesi nih pengajar gitu kan. Ada kurang lebih 20 sampai 25 murid di situ lah. 20 sampai 25 murid di situ. Ini S1 S2? Bukan, ini bootcamp gitu lah. Bootcamp atau kayak educational purpose dan sebagainya gitu lah. Gue tanya ke mereka, kan ada sesi gue nih. Gue ngobrol ke mereka, gue tanya ke mereka, di sini ada yang udah invest kripto belum? Dari 20 itu yang jawab berapa, tahu nggak? 50%? 3. Wow. Only 3 men. Dan salah satu dari 3 itu gue kenal orangnya. Jadi gue kenal orangnya gitu loh. Jadi ya gue melihat ini sebagai kita masih early banget masih early banget. Gitu. Ini jadi, Gen Z kan? Atau Gen Z? Alpha? Maybe both. Maybe Gen Z, maybe Alpha juga gitu kan. Tapi anyway ini masih early banget kita. Itu gue melihatnya sebagai bukan berarti aset ini adopsinya kecil gitu kan. Justru adopsinya ini sedang berkembang. Lagi berkembang ya? Lagi berkembang. Dari yang kecil sampai yang besar sekarang gitu. Dan kita yang join, atau yang kita udah cemplung di industri yang saat ini masih berkembang, I think kita akan nanam di kemudian hari gitu loh. Itu menurut gua pribadi gitu. Ya hopefully ya teman-teman di sini atau Skymet di sini yang nonton ini, ya mungkin maybe 10 years lagi bisa jadi whale gitu kan, we don't know kan. Kita nggak tahu. Atau punya exchange sendiri gitu kan. Ya, atau teman-teman kan sekali yang tapi satu yang ingat teman-teman semuanya, beli Bitcoin di Samuel Crypto. Gitu. Iya. Tapi memang menarik sih kalau dunia kripto, apalagi tadi ada social finance gitu kan. Apalagi season-nya belum dimulai, jadi memang wah, kalau para KOL itu bilang buy the dip lah. Buy the dip ya? Buy the dip. Masalahnya pas gue buy the dip, ada dip lagi men. Gitu loh, jadi susah juga gitu loh gue belinya kan. Gue kira udah dip, gue beli sini, tau-tau turun lagi gitu kan. Iya. Ya gimana gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu sih memang dipnya di mana, cuman mungkin ini bisa jadi patokan karena biasanya kalau Bitcoin all time high itu akan selalu dibarengi dengan yang namanya alt season kayak gitu. Karena ya tadi yang bilang kan fund flow kan, perbedaan flow dari bener uang banget, itu kan. Benar banget. Ya, jadi mereka udah untung di Bitcoin, turun ke altcoin gitu. Yes.
Sama I see. juga mungkin ya itu tadi government mulai embrace, terus juga generasi-generasi yang lebih muda juga lagi berkembang, terus juga memang adopsinya cukup kenceng dari anak-anak muda, terus juga ada interest dari orang-orang yang lebih senior gitu. Iya. Ini menarik sih buat gua kayak gitu. Jadi memang ini hot space lah. Iya, kita yang early justru malah dapat advantage-nya jauh lebih banyak gitu kan. Ibarat kita beli properti di Pondok Indah tahun 80 atau 90 gitu Nah, kan. bener banget tuh. Jadi ibarat kita percaya internet padahal belum booming internet gitu kan. Gitu. Jadi ya namanya investasi ya bro ya. Kalau kita udah investasi ke sesuatu yang udah jadi fakta atau udah running kan biasanya return-nya nggak menarik gitu kan. Tapi kalau kita investasi ke sesuatu yang menjadi story dan ada potensi story-nya itu menjadi kenyataan, itu biasanya jadi sesuatu yang bombastis gitu kan. Kayak dulu contoh bre, dulu nggak ada orang yang percaya internet gitu kan. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong beli internet gitu kan, beli tech company di US sana kan, boom sana, 2000 kena bubble, gitu kan. Tech bubble gitu. Jadi menurut gua bukan berarti Bitcoin akan bubble gitu ya. We don't know for sure. Tapi intinya adalah tetap lagi ya jaga resiko, melakukan alokasi portofolio yang tadi gua sampaikan juga. Dan yang paling penting adalah do your own research gitu. Mungkin gua bilang atau Michael di sini bilang kayak, oh ini bagus, sector di sini bagus, jangan langsung beli, tapi research dulu. Gitu loh, karena research kita sebelum ngomong di sini kita udah research dulu ya men ya. Gitu fundamentalnya kayak gimana, terus teknikalnya kayak gimana, mungkin sama fundamentalnya juga kayak gimana. Iya. Kayak gitu. Jadi memang harus ya di research lah. Kayak gitu. Apalagi kripto ini ya mungkin bagi beberapa orang bertanya-tanya gimana cara nganalisanya gitu. Gue sering tuh denger tuh ya. Ini kripto nggak ada value-nya. Gimana caranya kita nge-value kripto? Gimana caranya kita tahu kripto ini under value atau over value? Yes, benar. Ya, gue tanya ke mereka. Ini kan gue tanya balik ya, men, lucunya nih, men. Emang lu cara ngevaluasi gimana gitu? Mereka bilang, ya kan kalau misalkan kita ngomongin saham, di belakangnya ada perusahaan ya. Kita ngomongin ini ada back-nya. Kita ngomongin emas, di belakangnya ada emas batangan sebagai back-nya gitu kan. Kripto nggak ada, kripto digital money gitu kan. Pendekatannya beda. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi memang kripto dan aset-aset yang lain tuh, bahkan saham dan aset-aset yang lain pun juga nggak bisa dijadikan suatu kesamaan gitu untuk melakukan metode valuasinya gitu. Itu benar. Karena setiap aset itu berbeda-beda karakteristiknya gitu. Kalau kita ngomongin saham, kita ngomongin perusahaan, gitu kan. Kalau kita ngomongin emas, kita ngomongin kayak supply emas berapa gitu kan. Terus harga emasnya gimana dan apakah emas batangan ini bagus gitu kan dan bisa jual kembali gitu kan. Sama demand-nya gitu. juga. Sama demand-nya juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin kripto, ya we talk about the technology gitu loh. Kita ngomongin soal blockchain gitu kan. Kita ngomongin teknologi blockchain dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi memang sampai saat ini men, belum ada ya, gue belum nemu ya satu cara valuasi mutlak lah yang terjadi di dunia kripto. To be honest juga, kripto ini banyak juga industrinya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya di saham, ada infrastructure, ada logistik, ada banking, ada mining. Di kripto juga sama. Ada layer 1, ada lending dan segala macam juga. Ada DeFi juga kan, ada decentralized social gitu kan. Ada juga kayak decentralized exchange, macam-macam lah. Jadi there's a lot of thing yang memang harus dieksplor gitu. Dan sampai detik ini pun gue belum tahu ya, dan gue belum, mungkin gue salah atau gimana, tapi gue belum lihat ada satu metode valuasi yang paten gitu untuk memvaluasi kripto gitu loh. Karena balik lagi, bukan berarti nggak ada, belum ada. Karena memang kita umurnya masih pendek, men. Kita barely even nyentuh 20 tahun loh, ya kan? Belum kan? Kita lihat 2009, belum 20 tahun kan, gitu loh. Jadi kita masih early banget gitu. Ya mungkin maybe in the next 10 year or 20 years akan ada suatu metode valuasi gitu kan untuk memvaluasi per sektor tadi itu. Ya kan? Kalau misalnya kita tanya Bitcoin PBV-nya berapa ya? Susah juga gue jawabnya, men. PI-nya berapa? Susah juga gue jawabnya. Mungkin kalau teman-teman mau coba atau gini deh, mungkin kalau teman-teman mau coba mengira-ngira gitu adopsi dan valuasi dari Bitcoin atau kripto-kripto lain, kita coba lihat cara kita dulu mengimplementasikan namanya email. Yes, correct. Kayak gitu. Jadi memang pelan-pelan, tapi pada akhirnya dia akan mendominasi gitu. Iya. Kayak gitu. Bahkan di tahun 90 pun setahu gue ya belum ada valuasi method yang bisa memvaluasi teknologi sektor. Yes. Mereka bingung, ini kok bisa teknologi sektor naik tinggi gitu kan? AI ini apa gitu? Iya, ini gimana cara valuasinya gitu kan? Udah overvalue, ya overvalue tapi naik terus gitu kan? Ya, we don't know gitu kan?
Tapi balik lagi teman-teman semuanya, karena memang di kripto ini banyak banget sektor ya. Kalau kita ngomongin Bitcoin itu kita ngomongin layer 1. Sorry, kita ngomongin soal digital gold dan juga gold 2.0 gitu kan. Kalau kita ngomongin Ethereum layer 1 gitu, dan lain-lain semuanya beda-beda lah gitu. Kalau digital gold, emas ya kita valuasinya beda lagi gitu dengan si layer 1 blockchain. Di central sosial kita beda lagi valuasinya gitu kan. Kita harus compare peer to peers-nya gitu loh. Nggak bisa gue compare Bitcoin sama saham gitu kan, gue nggak bisa compare Bitcoin sama apa ya bro ya, kayak obligasi dan sebagainya gitu, karena memang it's a different thing gitu loh. Ya balik lagi, tetap atur resiko aja, karena there's still a lot of opportunity di crypto ini, dan gue melihatnya bro ya, ini pandangan gue ya bro ya, I think, ini correct me if I'm wrong, dan kalian nggak usah ikutin gue gitu kan, I think ya, kayak buluran kali ini akan jauh lebih panjang dibandingkan buluran sebelumnya. Wow, bisa gitu. Lebih dari 1 tahun dong? Bisa lebih dari 1 tahun. Wah, keren. Dan gue yakin banget, gue bukannya yakin, tapi gue 80% sure lah, bahwa siklus yang udah ada sebelumnya mungkin akan ke-disrupt. Gitu. Patah gitu maksudnya, jadi siklus 4 tahunnya ini berubah atau gimana? Ke-disrupt lah, keganggu sedikit lah. Oke. Gitu. Karena ada ya balik lagi, ada institusional yang masuk tadi itu. Ada government, institusional, dan adopsinya udah massal banget, udah gede banget, men. Iya. Marketnya udah mature lah ya. Marketnya udah mature banget gitu loh. Jadi bukan berarti nggak ada peluang gitu kan, tapi tetap ada peluang gitu loh. Jadi gue melihatnya siklusnya akan panjang, at least for Bitcoin, kalau kita ngomongin Bitcoin dulu gitu, for altcoin yang lainnya, ya tetap balik lagi ke kondisi global makro gitu. Karena tadi gue sebut ya, kalau cryptocurrency kan kita ngomongin soal teknologi, ya kita harus lihat dulu kondisi makroekonominya terhadap sektor teknologi gimana. Kalau misalkan, let's say, the Fed belum turunin interest rate, ya susah, there's no liquidity basically in the tech sector gitu kan. Kita harus tunggu lagi dong. Gitu, ya same as like Ethereum, same as like Solana, altcoin lainnya gitu. Karena kalau kita ngomongin altcoin lainnya, ya kita ngomongin teknologi. Mereka buat produk apa gitu kan. Kalau kita ngomongin Bitcoin, kita ngomongin emas gitu loh. Digital gold atau gold 2.0. Kurang lebih gitu sih men pandangan gua. Kalau lu gimana men kira-kira? Yang tentang Bitcoin ya? All of it, semuanya. Mungkin kalau dari gua memang ini industrinya lagi lagi berjalan. Jadi mungkin akan ada banyak industri-industri baru setelah ini. Kayak misalkan yang sekarang yang lagi cukup trending itu kayak AI gitu kan. Atau mungkin nanti kita nggak pernah tahu ada space exploration atau misalkan lagi robotics gitu kan. Ini contoh misalnya kalau robotics kan sekarang orang perang udah nggak pakai orang lagi, pakainya drone gitu. Terus space exploration, let's say hampir setiap negara itu kayak punya ambition untuk explore planet lain atau universe lah. Kayak gitu-gitu. Jadi memang ya teman-teman harus coba lihat big picture-nya sih, supaya jangan terlalu terfokus sama aset-aset yang mungkin yang udah outdated gitu. Kayak gitu sih kalau dari negara lain masih ini ya, punya ambisi untuk space exploration bro, menurut lu Iya, ya? benar banget. Kita udah berada di angkasa nih bro, di luar angkasa nih men. Nih, udah terbang kita. Dari tadi gue lihat ada roket terus di belakang gue gitu. Anyway, balik lagi ya. Kita sekarang lagi di XR Studio-nya teman-teman semuanya. Jadi ya you can use it lah for period of time. Nanti bisa kontak-kontak kali ya orang di Samuel XR Studio ya. Boleh. Kalau teman-teman ada yang mau sewa ini bisa juga. Itulah. Oke. Ada lagi bro? Dari gue oke sih men. Oke, nice. Mungkin itu aja kalau dari kita. Sampai ketemu di Ngobrol Kripto episode selanjutnya. Dan jangan lupa download Samuel Crypto Indonesia. App Store, Play Store, dan Huawei Store. Oke. See you.